2001 sampai dengan 20 tahun ini baru pertama kali berdiri di lapangan ini. Belum ada waktunya sehingga boleh diizinkan oleh Tuhan berada bersama-sama dengan saudara-saudara kekasih. Lebih khusus kepada ke-21 orang yang sudah mempercayakan saya menjadi pelayan Tuhan hari ini. Saya bangga dan bersyukur ada seorang yang mengantar undangan di rumah saya. Dikatakan, Papa adalah kau untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya katakan bahwa untuk itulah kita hamba Tuhan, bukan untuk lain-lain. Terima kasih untuk ke-21 saudara. Dari 26 saudara yang menempuh studi di tempat ini telah mempercayakan kepada saya. Tuhan memberkati saudara. Keempat saudara, hari ini saya sebut bukan lagi jadi anak didik. Hari ini bukan jadi mahasiswa lagi. Hari ini saya sebut adalah teman sekerja. Ambalah, tepuk tangan untuk itu. Karena itu, terima kasih, syukur, puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Dia. Dia sajalah kita sanjungkan dan pujikan, agungkan Dia. Tidak ada nama lain yang kita beri hormat dan kemuliaannya. Hanya Dia, yaitu Yesus Kristus, adalah Guru Agung, Gembala baik yang menuntun memelihara saudara. Lebih khusus kepada 21 orang yang membuat acara mengundang kita hadir di lapangan terbuka halaman kampus hijau ini. Bapak Ibu Saudara, saya tidak membuang-buang waktu lagi untuk bercerita di sini. Saya rindu kita akan bisa sama-sama melihat dalam firman Tuhan yang kita sudah lihat dan dengar tadi di tema. 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. 1 ayat 18 sampai dengan 31. Bagian dari pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat 20, ayat 30 itu saya akan bacakan dengan ayat 18, 24 dan 31 terakhir. Itulah hikmat manusia, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Langsung kepada ayat yang ke-24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang bukan Yahudi, Kristus Allah, kekuatan Allah dan nikmat Allah. Ayat yang ke-30 dan 31. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa bermegah, hendaklah bermegah. Bapak Ibu, mari kita lihat bagian ayat menjadi moto atau tema baik Yudisium Wisuda dan syukuran hari ini. 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. Saya minta kita sama-sama. Saya membacakannya, Bapak Ibu sama-sama menyebutkannya. Mulai dari Alkitab bahasa Lani.
Yegan nega ko marino. Nikritus oban me. Nikritus oban me. Nikritus oban me. Nikritus oban me. Oh ne wono nogolora. Oh ne wono nogolora. Nogolowando. Widira karako. Nikritus oban me. Oh ne wono nogolowando. Widira karako. Mungkin kita harus peragakan bagian ini. Ke tangan dua-dua. Ini kiritur. Kiritur kena kata pakai lagi nih. Ini kiritur oban me. Nikritus oban me. Ini kiritur oban me. Nikritus oban me. Ini kiritur oban me. Nikritus oban me. Oh ne mana nalawadu. Oh ne wono nogolora. Ini nabe kataku. Ini nagara. Yang tunjukkan sebelah saudara. Kakritus oban me. Kiritur oban me. Kakritus oban me. Oh ne mana nalawadu. Oh ne wono nogolora. Ini kabe kataku. Ika begara. Nikritus oban me. Oh ne mana nalawadu. Ini nabe kataku. Ini nagara. Kalau bahasa Indonesia tidak sulit. Jadi kita ini adalah utusan Kristus sama-sama. Jadi kita ini adalah Jadi kita ini adalah utusan Kristus. utusan Kristus. Saya adalah utusan Kristus. Utusan Kristus. Saudara adalah utusan Kristus. Atau duta besar Kristus. Tepuk tangan untuk itu. Saudara, saya dengan saudara, saya sampaikan khotbah hari ini bukan khotbah topikal expository, tapi juga bukan khotbah tekstual, tapi khotbah narasi hari ini bersifat nasihat, bersifat dorongan bagi 21 orang yang punya acara ini, tetapi juga bagi misioner hari ini berdasarkan ayat ini. Bapak Ibu Saudara, ada 3 tokoh besar dari Papua ini akan menjadi duta besar mewakili Indonesia di negara-negara lain. Saya tidak sebutkan satu persatu, tapi salah satu di antaranya dikatakan ketika dia di Borgol, dikatakan saya menyesal kerja orang-orang ini, tapi bangsa ini. Itu tokoh yang benar-benar bekerja banting tulang untuk negeri dan tanah Republik Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Tetapi mengapa beliau mengatakan seperti menyesal ketika bekerja orang-orang ini dan bangsa ini? Satu cerita lagi. Anak nolonati. Jadi jatuh orang mengkara, jatuh orang loner, iya jaga pino, abang me, ukun ergono, iya jaga belu pino, orang nokara, orang kata ko, abdi wakang gerabak pun pada nana, jadi orang kata kalian ko, tugiari nana kara, iya ko baca ko menakara kanon ikan dah, ini ada kan ko mengkara. Ada 2 cerita ini bawa kita sebagai utusan Kristus. Mari kita lihat, perhatikan. Ada 3 tokoh mewakili Yahudi yang kita bacakan, saya bacakan tadi. Bapak Ibu Saudara, kita tahu dan mengetahui bahwa Alkitab ini ditulis dalam 3 bahasa. Pertama bahasa Ibrani, kedua bahasa Aram, ketiga bahasa Yunani. Dari ketiga bahasa ini mengisyaratkan, menyampaikan ada utusan atau perwakilan tertentu. Diungkapkan dari bagian-bagian itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita lihat dari utusan dan bagian-bagian itu,
Ada narasi yang disampaikan, cerita yang disampaikan dalam berdasarkan bahasa aslinya. Saya akan bacakan di sini. Uper Kristo on Pres Beomen. Uper Kristo on Beomen. Bapak Ibu Saudara, narasi ini sungguh-sungguh dikisahkan di dalam bahasa Yunani. Siapa itu Kristo? Kristo ya di atas segala raja. Tetapi mengapa ia menjadi manusia? Apa sebabnya jadi manusia? Bapak Ibu Saudara, hikmat Allah dan hikmat manusia yang diutarakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus tadi. So, di dalam perjanjian lama yang disebut adalah Salomo, raja ketiga orang Yahudi atau orang Israel, dan dia hidup latar belakang dari poligami, anak yang dikatakan anak yang tidak ada artinya. Tapi ketika ia dilahirkan di tengah-tengah istana, lalu ia benar-benar menyadari bahwa ketiga kakak-kakaknya adalah kakak-kakak dari saudara-saudara itu adalah hebat-hebat, seperti Absalom, Nathan dan sebagainya. Maka ketika dia ungkapkan begini, aku ini tidak ada apa-apa. Lalu ia datang lutut dan berlutut berdoa kepada Allah. Hanya satu hal ia minta adalah hikmat. Bapak Ibu Saudara, hikmat yang dimintanya adalah hikmat daripada Allah itu sendiri. Ketika Allah memberikan ada dua bonus, kekayaan dan kehormatan. Maka nama yang disebutkan di dalam bahasa Ibrani ini adalah Hokmah. Nama ini nama yang sungguh-sungguh, nama yang luar biasa disebutkan di sana. Tetapi artinya juga adalah kebijaksanaan, kepandaian, pengetahuan, pengertian, dan kepintaran, kecerdasan. Bukan Salomo hebatnya, tetapi Tuhan Allah yang memberikan bonus tadi. Tapi perjalanan hidupnya kita perhatikan, dia sungguh-sungguh mengakui Yahweh itu. Siapa Yahweh itu? Yahweh adalah Allah yang hebat dan dahsyat. Ketika dia mengakui itu, Tuhan Allah memberi kepercayaan demi kepercayaan. Bangsa lain pun datang sujud menyembahnya. Apa kelebihan dan kehebatan Salomo? Kehebatan Salomo adalah hikmat dari Tuhan itu. Hikmat Yahweh itu. Hikmat Yahweh yang benar-benar satu-satunya Allah di bumi dan di surga saat itu. Dari sekian bangsa pada waktu itu mengakui kelebihan daripada Salomo. Bapak Ibu Saudara, tapi kita lihat cerita akhirnya atau kisah akhirnya adalah Salomo terjerumus masuk dalam poligami. 1000 istri. Ketika dia masuk ini, maka dia katakan akhir hidup dan masa tuanya. Dalam pengkhotbah kalau kita baca, salah satu khotbah yang hikmat namanya pengkhotbah. Pengkhotbah dikatakan ada dua kata penting dari pasal 1 sampai pasal 12 kalau saudara baca. Di sana sia-sia dan kesia-siaan. Oboga kanerongan ngaran ko. Eri ngaran ko. Bunga panon ngaran ko. Ay, yigo mindi ko miwo na kray banen. Ano marko kayo eri. Legari kina kayo eri. Kalau kita simpulkan di sini, siapa yang bodoh di sini? Kalau kita baca dari 1 Korintus tadi, ada 10 kata bodoh dan kebodohan. Siapa bodoh di sini? Apakah Tuhan yang bodoh? Apakah Salomo yang bodoh? Siapa yang bodoh di sini? Bodoh di sini adalah sifat pengetahuan kemanusiaan dunia ini, keegoisan dunia ini menyebabkan Salomo merasa bangga dan hebat. Tidak tahu Tuhan, lupa Tuhan, hidup menyebabkan jatuh dalam poligami. Yang kedua, kita masuk dalam kata Eloi
Eloi lama sabachthani. Apa artinya? Tuhanku, Tuhanku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Ini kata-kata yang terakhir, kata-kata yang terakhir yang dikatakan sudah selesai. Sebelum kata sudah selesai, dari 7 kata perkataan salib itu ada salah satu kata ini. Eloi, Eloi, dari mana bahasanya? Bahasa ini adalah bahasa Aram. Bahasa Aram, mengapa Yesus selalu memakai banyak kata-kata bahasa Aram? Karena orang Israel baru keluar dari Babylon, 70 tahun berada di sana. Sudah tidak tahu lagi bahasa Ibrani. Sudah tidak tahu lagi bahasa Yunani yang baru masuk menghadapi era peradaban baru itu. Itu sebabnya ia katakan Eloi, Eloi, supaya semua orang yang menyalibkan bahkan menyaksikan saat itu mengetahui melihat bahwa ia memanggil siapa di sini. Banyak ejekan kalau Bapak Ibu baca dari kitab ini, kitab Injil ini. Ejekannya adalah, oh dia memanggil Elia supaya datang pertolongannya. Bapak Ibu, kalau makna dari bagian yang dalam sekali adalah Yesus bukan ketidakmampuannya, tapi ingat bahwa sudah bergumul 3 kali berturut-turut di Getsemani. Titik-titik darah yang keluar itu sebagai manusia. Bapak Ibu, saya perlu ketahui bahwa secara doktrin kristologi yang paling dalam di sini, Allah dialah sempurna, manusia sempurna. Kemanusiaan itu semuanya dari titik ini. Titik terakhir ini, Eloi, Eloi lama sabachthani. Mengapa Tuhanku, Tuhanku tinggalkan aku? Di sini dikatakan karena penekanan adalah, Bapak Ibu Saudara, dosa manusia ini memikulnya. Allah Bapa di surga tidak kompromi dengan dosa. Allah Bapa tidak melihat baik-baik dengan anaknya yang disebut di tengah sisi dari Tritunggal atau Trinitas, bahwa Bapa yang mengutus dia untuk datang menyelesaikan masalah dunia ini. Itu sebabnya Yesus pikul dari seluruh isi dunia ini, dosa dunia ini ia memikul, termasuk dosa saudara dan saya, termasuk 21 orang dan 26 orang yang tidak hadir atau hadir hari ini. Dosa saudara dan saya, ia memikul, ia katakan Eloi, Eloi lama sabachthani. Bapak Ibu Saudara, ada kemanusiaan yang muncul dalam kesimpulan di sini. Kemanusiaan yang muncul dari ketiga kehidupan kita. Pangariwagan, antara pangariwagan. Dengan koran lega kau. Na koran lega kau. Ini niruan dengan orang yang berada kakak. Dari kakak. Apa kau nak ariwagati? Mayara di nakau. Mazmur bilang memandangkan gunung-gunung. Tempat-tempat yang hebat. Ujung parah sekalipun. Tidak ada pertolongan di sana. Pertolongan adalah hanya Yesus Kristus sendiri. Ada amin. Amin. Mari tepuk tangan untuk itu. Tokoh yang hebat ini adalah benar-benar manusia. Benar-benar nabi. Benar-benar sama dengan saudara. Tetapi hal yang paling penting yang harus kita mengerti dan mengetahui adalah ia tidak berdosa menjadi berdosa. Kenapa? Untuk saudara dan saya. Mari tepuk tangan untuk ini. Pertanyaannya adalah, apa yang kita bayar dan balas kebaikan itu? Ke-21 saudara, apa yang saudara bayar kebaikan Tuhan? 7 saudara Pak yang melayani di tengah-tengah dunia pendidikan atau dunia sekolah minggu. Anda melihat apa di sana, kekurangan dan kelebihan di sana. Tuhan tidak ada di sana. Lebih khusus kepada kedua, ya 19 atau di antara 17 yang ada di sini. Saudara, apa yang saudara mau lihat? Jangan perlu perhatikan mengeluh dan melihat manusia. Yang melihat dunia ini. Dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini bukan tempat Yesus. Dunia ini tempat penyelesaian dosa. Kalau dosa ada pada kita, Yesus sudah lunas membayar. Tidak ada dosa lagi. Tetapi kelakuan kita, penyebab-penyebab ini jadi penghambat dan penghalang untuk orang-orang datang kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tokoh yang terakhir adalah tokoh yang disebut adalah utusan Yahudi Farisi. Tetapi juga
yang istimewa bagi dirinya untuk Kristus. Bapak Ibu Saudara, tokoh yang paling hebat yang kita baca dari kebenaran tadi, itu hasil karyanya, hasil pengamatannya, hasil penelitiannya, hasil hubungan langsung dengan Tuhan. Dia katakan bahwa di sini hikmat dunia adalah hikmat yang benar-benar pendiki, melalui orang yang tidak tahu menjadi tahu, melalui dosen, melalui guru, melalui gembala sindan. Saudara miliki apakah di sana, tetapi saat-saat mengeluh, saat-saat, tetapi hikmat Tuhan adalah berhubungan pribadi langsung kepada Yesus Kristus. Itu adalah sumber hikmat itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristuslah sumber hikmat itu sendiri. Bukan pemberi hikmat saja, bukan juga sekedar untuk menolong saja, tetapi dia adalah sumber dan dia adalah pelaku dan penyebab itu. Dia benar-benar berkorban sekali untuk selamanya. Karena itu Paulus melihat dari sisi ini. Ketika ia berjumpa Yesus di dalam Kisah Rasul 9, dikatakan di sana, sungguh-sungguh mengetahui siapakah engkau. Engkau menganiaya aku itu, orang Nazaret, yang itu engkau saat dikejar itu. Itu sebabnya Paulus sungguh-sungguh sadari dan sadar bahwa ia pergi menangkap dan menganiaya umat Allah. Tapi ketika dia berbalik, berjumpa Yesus pada waktu itu, sekali berjumpa, balik kanan dan terus jalan sampai akhir hidupnya. Akhirnya moto yang ditempatkan adalah hidupku bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Ke-21 saudara, motomu apa? Moto Paulus sudah jelas. Kalau ada tidak ada moto dan visi ada tidak ada.